Hai, buat kamu yang punya hewan peliharaan seperti anjing, kucing, dan juga kelinci, sekarang sudah ada yang namanya Helping Spray dari Helping Pets Treatment yang bisa mengatasi scabies, jamur, bulu rontok, menyembuhkan luka, menghilangkan bau badan pada hewan peliharaan Anda, dan dapat digunakan untuk dewasa sekalipun hewan baru lahir, serta aman untuk hewan yang hamil dan menyusui. So, untuk pembelian, kunjungi pet shop resmi di kota Anda. Helping Pets Treatment, solusi alami perawatan hewan. Jadi kalau yang sekarang saya kelola itu untuk tanaman padi itu kan 2 hektar. Tanaman padi 2 hektar. Kemudian kebun sayur itu ada 3,5 hektar. Kemudian kebun jeruk itu ada 1 hektar. Kemudian kebun sawit itu ada 6 hektar. Waduh, Pak. Ya. Berarti saya bikin lapangan terbang mini, Pak. Hai, ketemu lagi bareng sama saya Adam Denanta, dan yang pastinya kita ada di Nyanya Production Channels. Anyways, kalau kita ngomongin masalah Indonesia, always yang namanya Indonesia itu kaya banget sama alamnya. Jadi sayang banget kalau misalnya kita tuh nggak mempergunakan alam Indonesia ini dengan sebaik-baiknya dan bisa menjadi salah satu sumber mata pencarian kita. Dan di kesempatan hari ini, Adam juga kedatangan seorang tamu, ya. Adam juga pengen ngobrol-ngobrol sama beliau karena banyak banget yang bisa saya ambil dari beliau nih di tengah-tengah kesibukannya, gimana cara beliau tuh ngebagi waktu di tengah profesinya dia yang sebagai tit, nanti Adam kasih tahu. Jadi kita bakal ngobrol-ngobrol selama kurang lebih 1 jam aja lah, jangan banyak-banyak, nyanyok lah kalau ngobrol banyak-banyak. Ya udah, kita langsung ketemu sama tamu kita di kesempatan hari ini. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ruslan. Iya. Nah, tamu kita hari ini adalah Bang Ruslan. Bang Ruslan, itu Iya. tadi Adam sempat ini nih, sempat googling nih, ya kan? Cari namanya Bang Ruslan nih. Set, ketemu, Bang. Ketemu namanya Bang Ruslan. Ini yang pertama ketemu adalah Abang nih seorang petani. Iya. Petani andalan lagi nih. Iya. Seorang petani andalan, dan plusnya seperti yang udah Adam bilang tadi, bahwa plusnya ini ada. Plusnya adalah beliau nih nggak cuma sebagai seorang petani andalan di Kota Singkawang ini, tapi beliau juga seorang, bisa dikatakan seorang tokoh agama juga, Pak. Ya, sebagai tokoh agama dan juga sebagai penyuluh agama Islam. Penyuluh Penyuluh Islam. agama Islam ya. Oke, nah kayaknya ini udah ngobrolnya lebih enak lagi nih. Ada beberapa hal yang belum saya ketahui tentang beliau nih. Oke, Bang Ruslan, kita ngobrol-ngobrol santai aja hari ini, Bang, ya. Karena kita juga bakal berbagi berbagi ilmu nih sama teman-teman nyanyokers yang lagi ngelihat channel kita ini. Mudah-mudahan nanti apa yang bakal kita omongin ini ada manfaatnya buat mereka semuanya, dan juga bisa jadi satu motivasi nih yang tadinya nggak mau jadi mau untuk hal yang bagus. Tadi seorang petani dan juga seorang tokoh agama di bidang penyuluhan agama Iya, juga. penyuluh agama Islam ya. Penyuluhan agama Islam. Iya. Oke. Jadi kalau gitu sekarang ini aja dulu, kita ngobrol ke petaninya aja dulu sebentar. Iya. Bertani apa sih, Bang? Kalau Adam boleh tahu nih. Jadi berbicara masalah pertanian. Memang dunia pertanian ini kita itu, saya maksudnya, Ya. itu dilahirkan di tengah-tengah keluarga petani, dan kemudian memang dari sejak kecil itu, dari sejak umurnya mungkin 4 tahun, 5 tahun, itu udah sering dibawa orang tua itu ke sawah. Udah dikenalkan sama orang Udah tua. dikenalkan Ini sawah. ini sawah. Kemudian kita, ya walaupun masih belum ikut kerja, ya paling tidak ya kita duduk-duduk di pinggir sawah ataupun kita bermain itu di dalam sawah apa gitu kan. Nah, kita main. Jadi tempat main kita itu di sawah. Kemudian dengan perjalanan waktu dan sebagainya, jadi umur kita masuk sekolah SD, kemudian begitu kita sekolah SD, kemudian sorenya itu kita ke sawah.
Dan juga oleh karena orang tua itu selain dia bertani sawah, dia itu bertani sayuran. Oh, sayuran juga. Sayuran juga gitu orang tua gitu kan. Jadi pulang sekolah SD itu kita diajak ke kebun, ke tanaman sayuran apa kan, kita ikut bantu siram-siram tanaman sayur dan sebagainya. Dan kemudian sampai kita masuk sekolah SMP, kemudian SMA, selalu dunia pertanian itu yang selalu kita geluti gitu. Oh gitu, Pak. Iya. Jadi sehingga kita mau bekerja yang lain-lain itu enggak tahu, enggak pandai. Mau kerja tukang apa itu enggak pandai kita. Oh gitu. Iya. Karena dari kecil beliau ini udah mindsetnya udah di tanah nih. Iya, di tanah nih gitu. Mainannya udah di tanah dari kecil. Kalau anak sekarang mainannya apa? Gadget. Iya. Jadi begitu dari kecil memang sama orang tua sudah diperkenalkan dengan dunia pertanian lah ya, Bang ya. Diajak udah gitu sayuran juga ya. Nah, tadi sampai sayuran itu Abang masuk apa namanya? SD, SMP, SMA, ya. Iya. Di SMA ngambil kejuruan nggak sih, Bang? Jadi kita waktu dari SMP itu kita udah sekolah agama. Oh, sekolah agama. Sekolah agama MTS kan Madrasah Sanawiyah. Iya. Madrasah Sanawiyah. Kemudian sampai tamat 3 tahun, kita itu melanjutkan SMA-nya itu ke pesantren Usuluddin. Oh, di Usuluddin. Usuluddin, kemudian di situ kita ngambil jurusan agama. Jadi selain kita hari-hari kita itu waktu siang kita pergunakan untuk bertani, kemudian malam kita pergunakan untuk belajar mengaji. Kemudian begitu aktivitas kita seterusnya sampai kita tamat sekolah. Itu kalau alasannya nih Bang Adam juga pengen tahu kenapa sih Bang Ruslan tuh kok menerjuni, menggeluti menjadi seorang petani dan juga menjadi seorang tokoh agama tadi di bidang penyuluhan agama Islam. Iya. Alasannya apa sih, Bang? Apa di petani menjanjikan atau gimana lah alasannya kenapa Abang bisa sampai di situ? Nah, jadi kalau kita melihat karena memang basic kita itu di pertanian dan kemudian saya itu dari waktu SMA kemudian sampai tamat SMA maksudnya aliyah itu kan. Iya. Saya itu sering membaca, sering hobi daripada membaca buku-buku pertanian gitu kan. Kita melihat bagaimana orang-orang sukses yang ada pertanian gitu kan. Orang-orang sukses sebagai petani yang ada di Jawa. Nah, jadi dengan adanya itu sebagai inspirasi untuk kita bagaimana untuk menggeluti dunia pertanian. Jadi terinspirasi dari orang-orang sukses di bidang tani ya, pertanian Bang ya. Nah, kemudian berbicara masalah keagamaan ataupun apa sebagai tokoh agama dan sebagainya, karena memang begitu kita tamat aliyah, kita itu langsung aktif di masyarakat. Kita sering kumpul-kumpul dengan tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, kita sharing-sharing bagaimana untuk kita membangun masyarakat yang agama, yang agamis yang ada di wilayah kita gitu. Sehingga dengan sedikit modal pengetahuan keagamaan yang kita dapatkan dari sekolah, kemudian kita terapkan di masyarakat, dan alhamdulillah jadi yang menokohkan kita itu bukan kita sendiri, tapi orang lain yang menokohkan gitu. Itu kelebihannya Bang ya? Iya, gitu kelebihannya. Kadang-kadang agak-agak ini juga sih ya, agak-agak resiko juga kalau kita yang menokohkan ya. Iya. Berat kalau kita yang menokohkan. Tapi kalau kita ditokohkan sama masyarakat itu ringan gitu Pak. Bahkan bisa jadi bisa jadi motivasi kita untuk lebih baik lagi Pak ya. Kalau kita ditokohkan sama masyarakat. Itu di posisi sampai sekarang ada apa yang namanya istilahnya tuh lebay itu apa sih Pak? Lebay. Nah, jadi Pak Lebay ini adalah pemuka agama. Pemuka agama. Pemuka agama yang ada di suatu tempat, di suatu wilayah yang ada di setiap baik itu kelurahan ataupun di desa-desa. Nah, jadi kalau pada umumnya itu kalau Pak Lebay ini orang manggilnya itu kalau di pedesaan-pedesaan itu disebut dengan Amil. Amil. Pak Amil. Nah, jadi Pak Amil ataupun Pak Lebay ini tugasnya itu dari orang itu mau nikah. Mau nikah itu kan kita dari melamar dulu, kita ini dan sebagainya sampai nikah, kemudian sampai nanti mereka melahirkan,
diikomatkan, diazankan, diikomatkan kan gitu dia. Iya. Nah, kemudian sampai proses kehidupan sampai matinya itu tugas Pak Lebay. Waduh. Gitu. Jadi tahu sejarah orang itu loh. Iya, tahu sejarah dari nol sampai dia mati itu tahu gitu. Karena memang itulah di situ fungsi dan tugas daripada Pak Lebay gitu kan ataupun Amil. Amil ya. Pak. Iya. Terus kalau misalnya sekarang ini, kalau misalnya dalam satu desa atau satu kelurahan itu ada satu amil? Dia ada dua lah minimal. Oh, ada dua. Ada dua. Ya. Jadi tugasnya itu tadi Pak ya, Iya. dari mulai persiapan orang nikah sampai nikah, syarat-syaratnya termasuk gitu Pak ya? Iya, termasuk syarat-syaratnya kita bawa ke KUA. Terus itu nyampe ke sini nggak Pak? Nyampe ke ranah seorang amil ya, maaf nih. Iya. Sampai nggak ke ranah kalau misalnya katakanlah ya, misalnya ada satu permasalahan, Iya. masalah agama nih Iya. dalam satu lingkungan, entah apalah masalah apa, itu salah satu tugas dari Dan iya, sebagai Amil juga. tugas juga daripada Pak Amil gitu kan. Nah, sebagai tokoh masyarakat, tokoh agama. Oke. Jadi Pak Lebay itu adalah apa tadi Pak simpelnya? Amil, Pak. Amil ya, amil ya kalau bahasa. Jadi kalau adanya nyokers yang belum tahu termasuk Adam, Anu juga tadi sempat nanya-nanya juga apa Pak Lebay itu apa gitu kan. Iya, iya. Dan ternyata adalah amil kalau bahasa umumnya ya Pak ya. Iya, Bahasa iya. umum itu adalah amil. Ini kalau misalnya ngebagi waktu nih Pak, cara ngebagi waktu. Bapak ini kan entah itu paginya ke ladang ya atau malam. Gimana cara ngebagi waktu nih Bapak nih? Nah, jadi tetap tugas pertama kita adalah sebagai petani kan. Petani, Nah, untuk kehidupan kita keseharian kita. Nah, kemudian untuk tugas sebagai Pak Lebay ataupun Pak Amil itu sifatnya itu waktu-waktu tertentu gitu kan. Oh, oke. Nah, jadi misalkan seperti orang mau kawinan, paling tidak sebelum mau nikahan itu malamnya tuh dia konsultasi dulu apa kan malam lah, waktu kita ada di rumah gitu kan. Iya. Nah, kemudian setelah konsultasi menyampaikan, oh hari ini nanti. Nah, berarti misalnya hari Minggu. Pada saat hari Minggu baru kita tidak bekerja di kebun. Nah, kemudian ada juga suatu hal-hal yang tiba-tiba seperti melahirkan gitu kan. Nah, melahirkan, kemudian orang meninggal kan itu tiba-tiba. Jadi pada saat kita di kebun ya kita dihubungi ataupun kita dipanggil baru kita datang untuk menyelesaikan pekerjaan itu gitu. Tapi di situ kalau bisa dibilang top prioritasnya sebenarnya yang mana nih Pak? Yang tanika atau yang diambilnya nih? Nah, jadi top prioritas tuh. pekerjaan kita utama itu adalah pertanian. Nah, petani. Kita sebagai profesi, profesi pekerjaan kita itu adalah sebagai petani. Jadi sebagai amil itu adalah kita sebagai pelayan masyarakat gitu, Pak. Dikala kita dibutuhkan pada saat-saat tertentu kita datang, kita hadir di tempat mereka gitu. Siap. Iya. Kalau misalnya apa namanya penyuluhan agama Islam, itu apa aja sih Pak? Mencakup apa aja sih itu penyuluhan untuk yang biasanya disosialisasikan ke masyarakat? Ini masyarakat di Sungai Bulan aja atau skopnya segimana nih Pak? Nah, jadi memang sebagai penyuluh agama Islam, kita itu mencakup khusus Kelurahan Sungai Bulan. Mencakup Kelurahan Sungai Bulan. Tapi kita bertugas di KUA Kecamatan Singkawang Utara. Nah, di KUA Kecamatan Singkawang Utara. Nah, kemudian pekerjaan kita bekerja di penyuluhan ini waktunya itu tidak tertentu. Sama juga bisa malam, bisa siang, ya? bisa sore. Ya. Nah, kemudian apa-apa yang harus kita suluh. Nah, kita berikan penyuluhan kepada masyarakat Islam tentang bagaimana kita menjadi seorang pribadi Muslim yang baik. Nah, kemudian juga bagaimana kita mengkader daripada anak-anak kita itu supaya bagaimana anak-anak kita itu bisa membaca Al-Quran. Ya, karena sekarang itu kalau dari Bapak sendiri ada ininya nggak Pak? Ada program-programnya misalkan ya. Iya. Oke, hari ini kita sasarannya nih bapak-bapak sama mama misalnya atau hari ini anak remajanya misalnya gitu. Ada nggak sih program kayak gitu Pak? Jadi atau umum aja? Jadi sifatnya umum aja gitu ya. Sifatnya umum aja gitu ya. Pelatihannya bukan pelatihan. Jadi penyuluhan itu sendiri biasanya dilaksanakan sebulan sekali atau berapa hari?
Nah, jadi untuk kegiatan penyuluhan kita ini itu seperti yang saya sampaikan, kita bisa memanfaatkan waktu-waktu tertentu itu misalnya seperti untuk anak-anak gitu kan. Bagaimana kita anak-anak itu TPA kita, anak-anak kita arahkan kepada TPA untuk bagaimana kita mengajarkan mereka Al-Quran. Yang mana untuk kan kegiatan itu kita lakukan setiap hari. Nah, setiap hari di saat waktunya itu setelah sholat asar di masjid. Nah, kita sampaikan seperti itu. Kemudian untuk pembinaan daripada bapak-bapaknya ataupun apa kan, kita mengadakan suatu kegiatan majelis taklim. Nah, majelis taklim. Seminggu sekali itu, Pak? Seminggu sekali juga yang kita adakan di masjid, gitu kan. Dan kemudian apabila ada kegiatan-kegiatan di masyarakat seperti acara-acara kawinan dan sebagainya, nah disitulah kita menyampaikan pesan-pesan daripada penyuluhan. Pesan-pesan penyuluhan. Jadi pesan-pesan moralnya itu di saat itu ya Pak ya, pas pernikahan gitu ya. Iya. Ya, jadi nih buat bapak-bapak sama ibu-ibu nih, atau mungkin juga nanti ada yang lagi masih hamil, baru hamil nih. Ini pendidikan dasar itu adalah agama itu harus ya Pak ya, Iya, wajib tuh Pak ya. Wajib. Jadi kalau misalnya ada yang di sebelah sini, Sungai Bulan di Singkawang Utara Pak ya. Iya, Nah, Singkawang Utara nanti kalau masih bingung anaknya mau dibawa kemana nih, anak saya pengen dididik lagi nih masalah agamanya biar lebih kuat lagi, itu bisa langsung ketemu sama Pak Ruslan ya? Insya Allah. Bisa langsung ketemu sama Pak Ruslan belajar agama, karena pendidikan agama memang harus dimulai sejak dini Pak ya, menggunakan mereka ya. Seperti kita ketahui bahwa pergaulan sekarang, ya udahlah kita nggak usah nutupin bahwa pergaulan sekarang itu mengerikan sekali Pak. Iya. Ya kan? Apalagi udah kenal sama yang namanya gadget Pak. Iya. Ngeri lah pokoknya. Jadi penanaman ilmu agama ini memang harus ditanamkan lah dari mulai dini. Itu biasanya anak-anak yang ikutan itu umur berapa Pak biasanya Pak? Itu yang kita adakan itu dari umur yang anak masih umur 5 tahun, umur 5 tahun sampai tidak terbatas waktunya. Oh, tidak terbatas. Tidak terbatas umurnya gitu kan. Okay. Yang penting anak-anak itu mau belajar, biarpun masih SMP kita siap gitu kan. Oke. Itu tadi kalau ngomongin masalah dari sisi kegiatan beliau sebagai seorang pemuka agama di sini. Ya, jadi memang cukup lumayan ini Pak ya, lumayan Bapak ngerasa terbebani nggak sih Pak sama status Bapak sebagai sekarang ini sebagai amil? Ya. Saya merasa itu kita menganggapnya itu adalah suatu pekerjaan yang mulia gitu. Nah, suatu pekerjaan yang mulia, baik itu sebagai pertanian, kemudian sebagai tokoh agama, tokoh masyarakat sebagai Pak Lebay, dan kemudian sebagai penyuluh. Karena kita menganggap bahwa itulah yang mungkin dapat kita berikan untuk masyarakat kita, kemudian masyarakat muslim yang ada di sekitar kita, dan masyarakat pada umumnya gitu kan. Nah, apalagi seperti saya ini kan sebagai petani gitu kan. Sebagai petani ya memang pertanian saya itu ndak satu macam gitu kan. Oh ya, apa sih Pak yang ditanam tuh Pak? Pertama padi, kemudian tanaman sayur-sayuran, kemudian ada juga kebun sawit gitu kan. Nah, sehingga dengan adanya perkebunan tersebut itu kita dapat bisa membantu orang lain bekerja gitu kan. Membuka lahan pekerjaan. Iya. Jadi seperti itu. Karena kita ikhlas, kemudian dengan keikhlasan itu kita menjalani pekerjaan kita itu ya bahasa sekarang itu enjoy lah. Gitu. Enjoy lah. Apalagi kalau misalnya kita punya satu pekerjaan yang memang sudah menjadi hobi kita, enak Pak ya? Iya, hobi, karena hobi. Itu lebih enak lagi, pokoknya udah nggak kerasa lah, hajar aja gitu. Iya. Mungkin nanti Afas mau jadi ini nanti, Afas mau jadi lebay deh ini. Siap nggak Pas? Siap ya? Siap. Apa siap aja lah. Jadi tanaman-tanaman yang Bapak tanam ini tadi sayur-sayuran juga ada, iya. Padi juga ada. Padi. Itu kalau misalnya Adam boleh tahu, rata-rata konsumennya atau hasil tani Bapak itu Bapak jual atau konsumennya datang? Jadi pada saat sekarang itu kita jual ke pasar, jual ke penampung, di penampung yang ada di pasar. Jadi udah ada linknya lah. Ya ada linknya lah gitu. Sawi ya Pak ya? Sawit. Sawit? Iya, sawit. Sawit ya, aduh sorry, sawit.
Wih, itu berapa hektar semuanya itu Pak, tanaman apa lahan yang Bapak punya nih ngurus nih? Ah, Ada 3 hektar? jadi kalau yang sekarang saya kelola itu untuk tanaman padi itu kan 2 hektar. Tanaman padi 2 hektar. Kemudian kebun sayur itu ada 3,5 hektar. Hmm. Kemudian kebun jeruk itu ada 1 hektar. Kemudian kebun sawit itu ada 6 hektar. Waduh Pak, Ya. nanti saya bikin lapangan terbang mini Pak. Itu Iya. ngelola itu Bapak ngelola semua itu ada berapa yang kerja sama Bapak tuh kan tadi Bapak bilang kita bisa ngebuka lahan pekerjaan nih ya Iya. kan buat orang-orang sekitar lah gitu. Iya, iya. Berapa banyak karyawan yang Bapak? Ini? Jadi untuk karyawan yang tetap, untuk karyawan yang tetap yang memang setiap hari itu kan yang harus standby itu ada 6 orang. Nah, ada 6 orang. Oke. Nah, begitu nanti pada saat panen sayur, panen sayur itu ibu-ibu itu kita panggil sebagai harian lepas gitu kan. Kita panggil itu sekitar 10 orang. Satu hari panen sayur. Nah, kemudian itu kalau sayur. Nah, kemudian untuk tanaman padi, untuk tanaman padi itu yang luasan 2 hektar itu. Jadi pada saat kita nanam itu kita masukkan ibu-ibu yang harian lepas itu 10 orang gitu. Gitu. Iya. Kalau biasanya nih Adam juga pengen nanya juga nih. Ini kan semua yang kita jalani ini nggak selalu berjalan mulus ya Pak ya? Iya. Ada aja pasang surutnya, jatuh bangunnya, gitu kan? Iya. Ini kalau boleh berbagi sedikit, ada satu permasalahan misalnya kan, masalah apa dan bagaimana Bapak mengatasi masalah itu di dunia tani khususnya? Nah, kemudian yang namanya kita usaha di pertanian gitu Bang. Ya. Nah, usaha pertanian, yaitu memang kita yang namanya suatu kendala-kendala, baik itu untung dan rugi di dalam kita bertanian itu ya sering kita alami gitu kan. Sering kita alami. Nah, cuman memang oleh karena saya berpikir gitu kan, berpikir yang namanya kita pertanian, yang namanya kita bekerja itu tidak bisa mengandalkan daripada satu komoditi, satu jenis tanaman gitu kan. Seperti kita itu tidak bisa mengandalkan cuman pertanian sayur. Nah, jadi kita itu harus juga sebagai petani padi. Nah, kemudian kita itu juga harus punya kebun jeruk gitu kan. Alhamdulillah sekarang pun kita harus ada kebun sawit gitu. Nah, sehingga dengan diantara beberapa varietas yang kita geluti, apabila di satu sisi ada yang anjlok, ada yang murah, ada yang turun dan sebagainya, dari komoditi yang lain bisa menutupi. Gitu kan. Waduh. Dan kemudian terkadang di antara keempat yang kita kelola itu sempat jatuh semua, termasuk harga sawit gitu kan. Ya, harga sawit. Jadi kalau sekarang ya mungkin baru lah ini Bang, tapi kalau sekitar setahun lebih yang lalu itu berapa lama harga sawit yang murah itu kan? Iya. Dari 800, 1000, 1002 tuh terus. Nah, jadi berapa tahun yang seperti itu sehingga ya memang kebun sawit kita itu tidak terurus karena tidak mampu kita untuk kan biaya produksinya. Kan? Ya. Kemudian begitu juga di satu sisi kebun kita dikala misalnya kita tanam seperti harga cabai dan sebagainya itu kan banyak kendala sehingga mengalami kegagalan, sehingga dengan mengalami kegagalan itu harus kita mengalami kekurangan uang ataupun kekurangan modal gitu. Itu Bapak kalau misalnya ngalamin hal seperti itu kegagalan bisa tetap survive, bisa tetap bertahan. Tipsnya apa tuh Pak? Ya. Pasrah, nerima atau enggak? Karena kita kembalikan Bang bahwa segala sesuatu itu kan Allah yang udah atur. Nah, kemudian rezeki kita pun udah Allah atur kan. Jadi bagaimana ya memang pada saat-saat seperti itu ya memang harus kita dikala kita perlu modal, perlu uang dan sebagainya gitu kan, untuk kan bagaimana kita memulai daripada usaha pertanian kita lagi itu ya apa yang bisa kita jadikan uang kita jadikan uang. Gitu. jadi tipsnya adalah kita sadar diri ya, menerima semua itu ya Pak ya, menerima semua yang ya katakan ya rezeki yang udah ya Allah kasih ke kita ya Pak ya. Jadi kalau misalnya pada saat itu kita nggak sanggup menerima,
bisa KO juga gitu ya Pak ya. Iya. Oke, intinya seperti itu. Tuh kalau apa namanya? Sekarang kan Bapak mungkin sering kali ya mengikuti perkembangan pertanian-pertanian yang ada di Indonesia atau yang ada di Iya, Singapura. iya. Sering kali Bapak gitu. Sering ya, sering. Sekarang kan harga cabai ini lagi gila-gila nih Pak. Iya. Ya kan? Iya. Itu Bapak sering ini nggak sih apa namanya? Oke, saya mengikuti perkembangan berita sekarang nih, cabai lagi marah, lagi naik harga-harganya. Terus Bapak langsung nanam cabai atau emang sudah sebelumnya udah bertanam? Nah, jadi kalau kita itu memang dah sebelumnya itu udah nanam gitu kan. Nah, mau harga cabenya itu murah kemudian mahal tuh ya tetap kita nanam gitu. Tetap karena memang itu usaha kita gitu kan. Nah, jadi usaha kita. Jadi tidak terpengaruh daripada harga cabai ataupun dan sebagainya. Nah, jadi yang sekarang menjadi mindset saya itu kan, kita melihat bagaimana orang cara budidaya cabai yang sukses. Nah, itu yang mau kita cari. Nah, kita cari, mau kita pelajari bagaimana kiat-kiatnya gitu kan. Baik dari cara budidayanya, kemudian cara itu dan sebagainya, pemasarannya, sehingga mereka itu sukses gitu kan. Kalau untuk di daerah Sungai Bulan itu sendiri, itu memang berprospek nggak sih Pak untuk di bidang tani itu? Saya rasa untuk di Sungai Bulan ini sangat-sangat berprospek. Bukan malahan di Sungai Bulan, ya mungkin di Singkawang gitu kan. Bukan lagi di Singkawang, mungkin Kalbar gitu kan. Nah, mengapa kan punya prospek yang bagus katakan? Karena untuk komoditi cabai itu kan, kalau untuk komoditi cabai itu masih sangat kekurangan gitu kan. Sehingga kita harus memasukkan cabai itu dari Jawa. Oh iya, masukkan dari Jawa. Kalau untuk sekarang, kalau mengharapkan dari petani-petani cabai yang ada di Kalimantan Barat ini, masih belum mencukupi untuk kebutuhan yang diperlukan. Oh gitu. Iya. Itu kalau misalnya kita mau nanam cabai, itu semua bibitnya dari mana nih Pak? Dari luar Kalimantan? Nah, jadi kalau bibitnya itu, kalau kita melihat, kalau saya kan yang selama ini kan, udah berapa tahun ini saya nanam cabai rawit itu selalu bibit yang hibrida. Hibrida. Nah, hibrida, selalu yang hibrida. Nah, cuman dah beberapa tahun setiap saya nanam cabai rawit itu mengalami kegagalan. Kenapa Pak? Nah, mengapa? Karena saya melihat dan saya simpulkan bahwa bibit-bibit hibrida itu kan yang asalnya dari Jawa, kayaknya dia tidak cocok dengan alam yang ada di tanah sini. Nah, di situ dia yang mengalami kegagalannya. Berarti memang tekstur tanah berpengaruh. Kayaknya seperti itu. Tekstur tanah, kemudian iklim juga mungkin seperti itu ya. Nah, kemudian kita lihat kawan-kawan kita yang nanam cabai rawit lokal, cakra lokal itu, nampaknya lebih bagus dan lebih bertahan. Nah, lebih bagus dan lebih bertahan. Jadi ngadepin masalah seperti tadi, berarti Bapak tetap ke sini lah ya? Iya. Nggak ke sana lah ya? Iya. Yang ngeri juga sih Pak, kalau misalnya kita punya lahan besar, lahan banyak, tiba-tiba gagal panen lah, katakan seperti itu kan. Cuman kan Bapak tadi udah punya tipsnya nih, gimana caranya kalau misalnya kita mengalami kegagalan tersebut ya Pak. Iya. Nah, untuk komoditi cabai ini sudah ada juga, jadi yang jadi andalan dari Bapak ini sebenarnya yang hibridanya ya? Iya, awalnya seperti itu. Pak, ada mau ini juga nih, ada istilah yang namanya petani andalan. Iya. Apa sih Pak petani andalan tuh Pak? Apa memang misalnya petani andalan, Pak Ruslan ada petani andalan Singkawang, memang yang jadi andalan kota Singkawang atau andalan apanya nih? Ada belum tahu nih. Jadi kita itu Bang, saya dulu kita kan sebagai ketua-ketua kelompok tani. Yang mana ketua-ketua kelompok tani itu tergabung di dalam suatu organisasi. Organisasi pertanian namanya itu Kontak Tani Andalan, Kontak Tani Nelayan Andalan, namanya itu KTNA. Nah, organisasi KTNA. Ada nelayan juga? Ada. Itu kan maksudnya induk daripada petani dan nelayan. Induk dan petani. Nah, oleh karena mereka itu sebagai ketua kelompok tani, tentu mereka itu punya kelebihan lah daripada petani-petani yang lain. Sehingga digabungkan di dalam
suatu organisasi yang besar ataupun induk daripada organisasi tersebut, sehingga disebut dengan menjadi petani andalan. Itu karena memang Iya. memang punya plusnya Iya. lebih banyak nih Iya. ya, dari yang Organisasi. makanya Bapak juga termasuk petani andalan dong ya pastinya ya. Iya. Saya udah lihat tadi sini ada bapaknya. Oh iya. Petani andalan ini. Kegiatan apa aja Pak yang pernah Bapak ikutin selama menjadi seorang petani andalan? Ada nggak misalnya lomba atau apalah gitu? Iya, iya. Nah, jadi petani nelayan andalan itu kan setiap berapa tahun sekali, 3 atau 4 tahun sekali itu mengadakan pertemuan petani pertama se-Kalimantan Barat. Tahu? Namanya PEDA. Nah, PEDA itu adalah pertemuan pertanian daripada ajang petani-petani se-Kalimantan Barat. Tahun berapa Pak? Oh, Ada udah lupa dah. Lupa, Pak, ya? Mungkin Anda belum lahir kali. Dan juga kita itu pernah mengikuti PEDA, pertanian pekan, pekan daerah se-Kalimantan Barat yang diadakan di Mempawah. Di Mempawah. Kemudian Jadi yang dibawa ke sana apa nih Pak? jadi Apa komoditi andalan. Nah, jadi kalau dulu itu kan saya itu kan menanam petani jagung, saya juga pernah juga menjadi petani jagung. Yang kita mulai itu petani jagung itu kita bagaimana ingin merintis bahwa ini loh, bahwa pertanian ataupun tanah yang ada di tempat kita itu masih luas gitu kan, tanah gambut. Nah, jadi bagaimana kita rintis, kita tanam 2 hektar gitu waktu itu kan. Iya. Kita tanam 2 hektar, kita tanam jagung, alhamdulillah berhasil. Nah, kemudian dengan pertanian jagung yang kita lakukan, sehingga waktu itu kita mengadakan kegiatan panen perdana dengan Bapak Wali Kota Pak Awang Ishak waktu itu. Zaman Pak Awang. Zaman Pak Awang waktu itu. Nah, jadi kita sebagai perintisnya, sehingga di antara petani-petani yang ada sekota Singkawang itu termasuk kita dipilih untuk sebagai delegasi. Sebagai delegasi daripada petani dari kota Singkawang. Oke, sedap juga ternyata ya. Itu sampai sekarang masih nggak Pak? Apanya? Kegiatan-kegiatan seperti itu? Kegiatan-kegiatan kemudian setelah kita mengadakan kegiatan PEDA itu, kemudian ada lagi namanya pertemuan petani se-Indonesia. Pertanian se-Indonesia namanya kegiatan PENAS, Pekan Nasional. Pekan Nasional Petani Indonesia, Petani se-Indonesia. Yang diadakan tahun berapa itu? Tahun 2000 berapa itu di Malang, di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Bapak berangkat ke sana dibiayain sama pemerintah kota atau biaya sendiri? Nah, jadi kita berangkat ke sana itu dibiayai oleh pemerintah kota Singkawang. Dibiayai ongkos pulang perginya pakai pesawat apa, dan kemudian kita dikasih uang saku lagi untuk kan beberapa 1 minggu kita di sana kan. Wah, sedap. Iya, sedap. Tuh, makanya nyanyokers. Jadi jangan pernah ngelihat sebelah mata kalau misalnya tani, aduh apa sih yang bisa diandalin jadi seorang petani? Jangan pernah berkata seperti itu beliau nih. Udah kemana-mana dari tani Pak ya? Iya, dari Berangkat dari tani udah beliau kemana-mana sampai mengikuti Pekan Tani Nasional di Malang. Di semuanya Malang itu dibiayai sama pemerintahan kota. pemerintah. Jadi kalau di sana selama di pekan apa yang Bapak lakukan di sana? Yang kita lakukan di sana itu adalah kita mengadakan kegiatan yang bagaimana memberikan suatu motivasi kepada petani. Nah, jadi kita itu dikasih ilmu, dikasihkan penyuluhan itu ini dan sebagainya selama beberapa hari itu, dan kemudian bagaimana kita melihat langsung pertanian-pertanian yang ada di Jawa kan, baik itu padi, kemudian jeruk, sayuran dan sebagainya. Jadi kita dilatih di sana, selain kita bermain, kita pun dilatih, diberikan ilmu gitu. Itu selama ikutan apa tadi? Penas ya, selama ikutan Penas. Jadi di sana bisa dibilang sharing ya, berbagi ya. Iya, sering. Oh, Bapak juga dikasih kesempatan nggak nih buat ngobrolin tentang pertanian di Kalbar? Kalau kita itu sebagai pendengar aja. Oh, pendengar aja. Karena narasumbernya itu memang orang-orang yang hebat-hebat. Kompeten banget ya. Karena orang hebat-hebat se-Indonesia kan. Gimana tuh Pak? Berapa orang yang berangkat dari sini waktu itu? Dari kita sini waktu itu belasan orang. Belasan orang? Dari Singkawang itu. Dari masing-masing kota? Atau dari Singkawang belasan, kemudian dari Sambas, dari Sintang, gitu. Jadi 200 lebih ya waktu itu. Banyak Pak. Iya. Hebat. Nah, kemudian beberapa tahun kemudian
kegiatan PENAS lagi di Aceh. Di Aceh lagi kan kegiatan PENAS. Jadi termasuk kita dipilih juga oleh Dinas Pertanian sebagai petani yang andalan lah, yang bisa diandalkan gitu kan. Nah, alhamdulillah kita bisa berangkat lagi ke Aceh. Lupa juga tahunnya, Pak. Lupa juga kan. Rada lupa dah saya. Oh, terima kasih nih buat Dinas Pertanian Kota Singkawang yang udah mau yang peduli juga, Pak ya. Iya, peduli iya. sama petani-petani yang ada di Kota Singkawang untuk untuk menambah pengetahuan para petani-petani yang ada di Kota Singkawang. Iya. Ngambil ilmu lah ya, Pak ya. dari Iya. pertanian. Terus kalau misalnya selama mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut, Bapak udah ada perbandingan nggak nih pertanian Kalimantan Barat dengan pertanian yang ada di luar Kalimantan Barat? Ya khususnya Iya. misalnya Jawa lah, nggak usah jauh-jauh lah. Iya, iya. Itu ada perbedaan nggak sih, Pak? Ya perbedaannya itu ya sangat-sangat jauh sekali. Sangat jauh sekali lah. Oh gitu, Pak? Mengapa sangat jauh sekali? Karena ya memang pertanian di Jawa itu kan udah pakai alat-alat ya kan, pakai alat-alat. Nah, kemudian di Jawa itu juga kan oleh karena pengairan. Nah, pengairannya itu kan sudah bagus gitu kan. Sehingga hasilnya itu ya sangat-sangat maksimal. Beda seperti di kita ini. Gitu. Pengairannya kurang, Pak? Pengairan bukan kurang, memang enggak ada. Ya karena kita sekarang ini kan mengharapkan itu petani tanda hujan. Petani tanah hujan. Nah, kemudian pemerintah kita pun udah sangat luar biasa memberikan dorongan, memberikan motivasi, memberikan bantuan-bantuan alat-alat gitu kan. Nah, cuman sayangnya begitu kita terapkan di lokasi kita itu kita nggak mampu di pengairannya. Begitu nanti tanah kita traktor kena 1 minggu nggak hujan dah kering, sehingga susah kita mau nanamnya. Gitu. Iya. Udah bikin tanda hujan gitu, tapi masih juga gitu ya. Iya. Jadi kendala. Karena tanda hujan itu kan maksudnya kita mengharapkan hujan itu dari langit gitu ya. Namun juga tanda hujan Pak. Iya. Kalau nggak hujan kosong. Iya. Beda seperti di Jawa kan yang pengairannya itu bendungan Masya Allah. Sehingga pertanian di sana itu ya akhirnya sangat berhasil mereka gitu kan. Oh, di sini nggak mau coba ngikutin misalnya tentang kita krisis air nih. Iya. Gitu. Terus gimana cara kita menghadapi krisis air? Nggak ngambil contoh dari tempat luar, Pak, buat di sini. Emang bisa diterapkan? Kalau untuk kita itu kalau mengharapkan dengan mesin misalnya gitu. Iya. Karena kita kan nggak bisa pakai pengairan. Nah, pakai bendungan apa yang seperti di Jawa kan. Saya itu adalah orang yang memang ingin menerapkan ilmu yang ada di sana itu ingin kita coba terapkan di kita gitu kan. Nah, contohnya misalnya kita tidak mampu dengan cara bendungan dan sebagainya, kita dengan mesinisasi, dengan pompa air, kita usulkan bantuan pompa mesin kepada Dinas Pertanian, alhamdulillah dikasihnya. Kemudian kita terapkan di sana, kita itu tidak mampu nanti di biaya operasional, di alat solarnya Iya, gitu. Iya. Oh, terkendala lagi di situ. Nah, di situ kita terkendala gitu kan. Tidak mampu kita. Tapi sampai sejauh ini, sampai saat sekarang ini, gimana tuh Pak? Perhatian dari Dinas Pertanian khususnya Kota Singkawang ke petani di sini? Kalau untuk perhatian daripada Dinas Pertanian yang ada di Kota Singkawang itu udah sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Mereka memberikan suatu dukungan, motivasi, penyuluhan bagaimana supaya petani-petani kita itu bangkit gitu. Bagaimana petani-petani kita sukses gitu kan. Nah, cuman oleh karena memang kondisi geografis alam ya ada yang kayaknya kurang mendukung gitu kan. Karena mengapa kok tidak mendukung kata saya? Karena lahan pertanian yang ada di kita itu apabila sering hujan itu kebanjiran. Kebanjiran. Dikala baru begitu panas 1 bulan 2 bulan dah kekeringan. Sehingga tidak bisa kita bertani gitu. Itu kalau misalnya kita bikin bendungan juga sama. Nah, kalau dah namanya musim, kalau bendungan ini kan tidak mampu Bang kita. Oh iya. Tidak mampu. Kalau yang seperti di Jawa itu kan sungai-sungai yang besar itu yang dibendung kan, untuk mengair sekian. Kalau kita di sini kan tidak ada sumber airnya. Sumber airnya itu tidak ada kita. Waduh. Iya. Lumayan
komplikasi juga kalau ini, Pak. Iya, komplek gitu ya. Ya, makanya dari sementara dukungan dari pemerintahan Kota Singkawang ini, terutama dari Dinas Pertaniannya ini udah tadi Pak Ruslan bilang udah full ngebantu semuanya ya Pak ya. Iya, iya. Cuman kembali lagi kalau tentang geografis ya, terus yang kondisi yang memang agak sedikit kurang mendukung ya Pak ya. Iya. Tapi kalau perhatian sih dari Dinas Pertanian oke banget Pak ya. Iya. Nah, oke, siap. Terus tadi perjalanan-perjalanan dari udah mengikuti kegiatan-kegiatan di luar Kalimantan Barat, nimba ilmu di sana, terapkan di sini. Ada yang diterapkan di sini ada Pak ya? Ada untuk Dari padi hasil. apa gitu kan. Oh ada di padi. Ya. Nggak ada masalah sama itu ya? Nah itu masalahnya itu Cuma kita itu aja. ndak cocok gitu lah, ndak cocok antara geografis yang di Jawa dengan di kita gitu kan. Terus kalau jenis-jenis padi itu sendiri kan beda-beda Pak. Ya kan jenis padi nih. Itu jenis padi yang di Jawa sama jenis padi yang di sini berarti yang ditanam yang cocok dengan sini. Nah dong, jadi menyesuaikan. kalau untuk padi itu rata-rata kita itu petani di kita Mm-mm. sudah betul-betul sangat mengandalkan daripada bibit-bibit padi yang dari Jawa, benih-benih unggul itu. Oh. Nah, ya. Oke. Kenapa? Karena kalau untuk padi lokal itu kan udah berapa puluh tahun gitu kan. Nah, sehingga kalau dengan adanya benih-benih padi bantuan dari pemerintah itu ya sangat betul-betul bisa bisa menghasilkan yang lebih baik lah gitu. Nah, bisa menghasilkan iya, yang lebih iya. baik ya. Oke. Jadi kalau tadi padi-padi yang apa namanya eh, dari Jawa kita pakai di sini dan itu udah hasilnya memang udah kelihatan. Iya, udah kelihatan. Bagus ya, Pak ya? Bagus ya. Itu beli sendiri atau lewat pemerintah nih Pak? Kita pertama itu mengharapkan bantuan juga dari pemerintah. Hmm. Cuman yang namanya bantuan pemerintah itu kan Ya. sebagai apa namanya itu ya? Penjembatan kali ya? Bukan juga. Apa? Maksudnya kalau bahasanya itu sebagai ya katakanlah untuk merangsang gitu Pak. Misalnya dikasihnya sekian puluh kilo, jadi selebihnya itu kita beli gitu. Oh. Ah. Oke. Jadi nggak full ya. Iya. Tapi memang dikembalikan lagi ke petaninya. Iya. Ayo dong, berusaha dong gitu. Iya. Ayo dong berusaha dong ya. Nah, semenjak menjadi seorang petani, terus petani dari mulai tahun berapa tuh Pak kalau masih ingat Bapak tuh? Kalau saya petani Tahun itu 1900-an atau gimana? itulah Bang kata saya sampaikan. Memang dari kecil itu saya itu udah ikut bertani gitu kan dengan orang tua gitu kan. Kemudian yang kita mulai Ya. bertani sendiri, Iya. kita mulai bertani sendiri dikala kita udah berkeluarga. Oh, oke. Jadi udah dikala kita udah baru Bapak berkeluarga, fokus nih. baru fokus kita melanjutkan daripada bekerja sebagai petani. Oke, jadi dari situ nih ya, dari mulai masuk berkeluarga, Iya. merasa udah punya tanggung jawab nih sebagai kepala keluarga, menafkahi keluarganya. Di situ Bapak baru fokus ke bertani. Petani ya. Apa yang pertama tuh Bapak ituin tuh? Yang Bapak tanam tuh? Jadi pertama yang kita tanam itu adalah petani daripada kita nanam padi, nanam padi yang masih padi lokal. Padi lokal. Padi Oke, lokal. padi lokal. Yang ditanam pertama adalah padi lokal ya, Padi Pak ya? lokal ya. Terus abis udah gitu menyebar nih, nambah Iya. lagi nih. Dari Iya. padi langsung yang keduanya apa tuh Pak? Nah, kemudian yang padi dan sayur itu memang kita bergandengan, Bang. Oh, padi dan sayur itu bergandengan? Iya, Oh. nanam padi itu kita bergandengan, nanam padi juga, nanam sayur juga gitu. Di satu lokasi yang sama atau? Beda. beda? Iya, beda. Beda. Kita itu nanam padi, kemudian nanam sayur. Karena kalau nanam padi itu kan pun juga tidak harus tiap hari kita ke sawah. Tidak juga tiap hari kita ke sawah. Tapi kalau yang di tanaman sayur itu tiap hari kita. Oh, gitu. Iya. Kalau di sayuran tiap hari tuh Pak? Iya. Sore biasanya? Atau pagi sama sore? Pagi sore. Pagi sore? Pagi sore. Kalau kita ke sawah kan paling kita lihat dulu apa yang mau dikerjakan, gitu. Baru bisa kita ke sawah. Kalau enggak ya kita ke kebun gitu. Terus Bapak pernah nggak sih atau ngebuka lah ibaratnya ya? Iya. Ada orang-orang dari luar Sungai Bulan. Iya. Pak Ruslan bisa nggak ngasih kita penyuluhan ke daerah ini, pernah nggak Pak? Diundang untuk ngasih penyuluhan?
Kalau untuk pertanian, nah kita itu nggak pernah kita. Oh, nggak pernah ya. Nggak pernah ya. Jadi itu mungkin udah dari dinas pertaniannya kali ya yang ngasih sini ke Iya. masing-masing apa kecamatan gitu Iya, ya. iya. Jadi Bapak fokus di daerah Sungai Bulan. Iya. Di daerah Sungai Bulan. Menjadi seorang petani andalan itu lumayan cukup ini Pak ya, lumayan cukup jadi motivasi kita terus untuk gimana menjaga nih. Karena kan kalau ngedapetin agak gampang, tapi ngejaga itu kan susah Pak ya. Iya. Betul kan, ngejaga Betul, itu betul, susah kan. betul, betul. Ngejaga yang kayak gini nih, nyanyokers, yang perlu kita apa namanya kita ambil dari Bang Ruslan yang ngejaga itu memang agak-agak susah. Nah itu apa tuh Pak triknya? Gimana caranya biar kita tuh bisa tetap ada di posisi seperti sekarang atau mungkin bahkan lebih nih? Apa yang itu tuh tipsnya Pak? Nah, Ambil jadi pengalaman. tipnya ataupun caranya itu adalah bagaimana kita selalu membuat suatu kreasi-kreasi gitu kan. Kreasi-kreasi di dalam pertanian, terutama baik misalnya dari tanaman padi ataupun apa. Jadi harus kita bagaimana mengikuti bahasanya itu pertanian modern. Nah, Oh, pertanian jadi modern. nge-upgrade terus nih. Ya kita harus upgrade, selalu mengikuti perkembangan gitu. Oh, bagaimana ini perkembangan padi yang ada di Jawa? Nah, bagaimana untuk meningkatkan? Kita coba gitu. Jadi sementara ini di sini kiblatnya ke Jawa dulu Pak ya? Ya memang sekarang nggak bisa kita pungkiri itu ya petani-petani sukses itu ya memang di Jawa gitu kan. Oh. Nah, itu yang pertanian padi. Kemudian untuk seperti tanaman sayuran. Iya. Nah, jadi kan juga seperti itu. Bagaimana kita sebagai petani andalan harus dapat memberikan suatu contoh gitu kan. Iya. Nah, memberikan contoh kepada petani-petani yang ada di sekitar kita dan petani-petani yang ada di sekitar Kota Singkawang. Nah, misalnya contohnya Bang gitu, misalnya kita menanam varietas cabai gitu kan. Bagaimana kita membudidayakan tanaman cabai, kemudian timun, kemudian gambas yang maksimal. Nah, baik dari A sampai Z-nya. Kemudian baru kita mengadakan kegiatan yang kita undang petani-petani yang ada di sekitar kita dan petani-petani yang ada di Kota Singkawang gitu. Pernah kita adakan seperti itu. Bagus. Bahwa ini loh, bahwa pekerjaan yang masih sangat menjanjikan untuk kita semua gitu Pak. Sangat menjanjikan. Nah, Pak, ya? sangat menjanjikan. Oh, oke. Jadi pernah ya kegiatan itu dilakukan? Pernah Pak, ya, pernah. Tapi itu kegiatan setahun sekali atau cuma baru sekali dilakukan udah gitu selesai? Kita sifatnya itu waktunya enggak tertentu gitu kan. Oh. Nah, tapi yang saya ingat saya itu udah sering kita adakan itu baik dari pertanian padi, kita adakan kegiatan panen perdana padi gitu kan, kita undang wali kota Singkawang. Kemudian kita adakan kegiatan panen perdana hortikultura, tanaman-tanaman sayur gitu kan. Kita undang daripada petani-petani kita hadirkan Bapak Wali Kota kita juga. Kemudian kita adakan Ibu Wali Kota kita hadirkan. Nah, itu kan sebagai memotivasi daripada masyarakat kita gitu. Itu animo mereka yang di sini petani-petani lah khususnya gitu ya Pak. Iya. Untuk mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut itu gimana Pak? Mereka tinggi antusiasnya atau? Kalau kita perhatikan untuk petani-petani kita gitu kan, karena kalau petani kita itu Bang, untuk di wilayah Sungai Bulan itu rata-rata yang menjadi petani itu kan ibu-ibu. Oh gitu Pak? Ya ibu-ibu. Jadi kalau yang bapak-bapaknya itu jarang yang petani, mereka itu kerja bangunan, kemudian ngambil kayu, kemudian buruh dan sebagainya gitu. Malah justru ibu-ibu ya? Ibu-ibu yang malahan yang lebih banyak di sini gitu. Wah, banyak Wonder Woman nih di sini nih. Banyak wanita-wanita tangguh dan hebat di daerah Singkawang sini. Jadi banyaknya ibu-ibu malah justru yang bergelut di dunia seperti itu Pak ya? Iya. Nggak susah ya Pak ya buat mengarahkan mereka? Nggak susah. Jadi animonya dia bisa dikatakan bagus lah ya. Bagus ya. Mereka mau diajak upgrade nih. Iya. Jangan cuma istilahnya sistem yang dulu Iya. yang diikutin terus gitu ya. Dan mau yang upgrade sedikit ya gitu. Sedikit-sedikit ya di upgrade biar kita nggak ketinggalan ya Pak ya. Iya. Nah, nyikapin menyikapi kegagalan tadi udah dari Pak Ruslan ya. Udah intinya kita adalah berserah diri tapi kita juga harus berusaha ya Pak ya. Iya. Berusaha gimana caranya supaya kita ini dalam keterpurukan
ada hal lain yang bisa kita ambil, ada hal lain yang bisa kita lakukan, ya Pak. Nah, terus yang apa tadi yang baru kita omongin tadi, lupa Adam, tadi ada tips yang dari Bapak tuh. Saya lupa tadi apa, Fas? Apa ya? Lupa saya tuh. Fas asik ngeliatin kamera dia. Jadi apa? Terus nge-upgrade juga Pak ya. Harus bisa mengikuti perkembangan zaman tadi Bapak bilang ya. Biar kita tuh nggak ketinggalan juga gitu. Harus berani nge-upgrade, harus berani ngelakukan terobosan-terobosan di dunia pertanian khususnya. Ada nggak salah satu terobosan terbaru nih khususnya dari Pak Ruslan dalam dunia pertanian? Atau Bapak masih mengikuti yang lama, atau Bapak punya satu terobosan atau punya satu cita-cita nih, saya pengen seperti ini nih di dunia tani khususnya. Apa tuh Pak? Nah, jadi tentu untuk di dunia pertanian, bahwa cita-cita kita gitu Bang ya, cita-cita kita pun ya sebenarnya juga tidak terlalu yang muluk-muluk lah gitu kan, terlalu yang tinggi-tinggi. Nah, jadi minimal satu yang paling utama itu adalah bagaimana dengan hasil pertanian yang kita miliki, bisa kita miliki, itu tentunya adalah untuk bagaimana bisa menutupi kebutuhan keluarga kita. Nah, kemudian dapat memberikan biaya pendidikan kepada anak-anak kita. Nah, kemudian yang tentu yang paling menjadi tujuan kita itu adalah bagaimana kita itu dengan hasil pertanian kita itu kita bisa berulang-ulang dan berkali-kali ke tanah suci. Nah, itu yang kalau tujuan saya gitu. Mudah-mudahan. Dari hasil keringat kita ya. Bisa ke tanah suci ya Pak ya. Iya. Mudah-mudahan lah, kita doakan semuanya. Makanya nih buat buat petani-petani muda nih ataupun juga yang mau melangkahkan kakinya, melangkahkan niatnya, mempatenkan niatnya untuk menjadi seorang petani, nggak usah ragu-ragu lah sih Pak ya, kayak gitu kan. Senior di sini banyak loh yang bisa diajak curhat untuk masalah bagaimana menjadi seorang petani yang handal, ya kan Pak? Bagaimana juga kita bisa meng-create tadi Bapak bilang, gimana kita bisa meng-create satu satu komoditas yang tadinya biasa menjadi luar biasa. Nah, itu nanti bisa langsung hubungi Pak Ruslan aja lah. Oke. Terus kalau misalnya ngomongin ini juga nih Pak, yang ya bisa dibilang kita udah mau dekat-dekat lagi nih karena udah mau zuhur. Itu ada niatan lain lagi nggak Pak selain dari tadi padi, sawit, sayur, apalagi? Ada lagi nggak nih? Bapak punya rencana lagi kan? Apa nih gitu nih? Mau ditanam lagi nih? Yang mau digarap nih apa nih? Iya. Jadi memang pada saat sekarang ini kita belum ada planning yang lain untuk kan ke depan. Nah, cuman memang sekarang ini saya lagi bagaimana fokus untuk budidaya cabai. Budidaya cabai yang bagaimana budidaya cabai itu bisa berhasil lah gitu kan. Nah, karena yang namanya kita berbudidaya cabai itu banyak tantangannya, banyak rintangannya gitu kan, banyak penyakitnya itu dan sebagainya. Jadi ya untuk menjadi petani cabai yang handal itu ya perlu ilmu. Ilmu. Tadi Bapak bilang petani cabai yang berhasil. Iya. Itu yang berhasil, itunya di mana nih Pak? Nilai. Misalkan, ini berhasil saya, apakah dari tiap panen berhasil terus, panennya berhasil terus atau gimana? Nah, jadi pengertian berhasil itu adalah di budidayanya Pak. Di tingkat budidaya, mulai kita dari penanamannya itu sampai hasilnya yang sangat memuaskan gitu kan. Nah, kenapa? Karena yang namanya di cabai itu Bang, banyak kendala-kendalanya itu. Banyak Pak ya? Banyak kendala-kendalanya itu. Terkadang berapa banyak juga petani-petani cabai itu yang enggak sukses gitu. Yang bahasa kita itu ya rugi lah gitu. Banyak yang rugi. Itu sebenarnya kalau Adam boleh tahu juga, apa sih sebenarnya yang jadi masalah atau kendala terbesar dalam cabai itu? Ya, jadi yang menjadi momok yang terberat daripada petani cabai itu adalah penyakit. Penyakit. Yang mana kalau udah tanaman cabai itu kena penyakit, dia itu nggak bisa mau berkembang deh Bang. Nggak bisa mau bangkit gitu. Nah, jadi seperti yang sekarang ini kan yang menjadi momok daripada pertanian itu adalah keriting. Keriting. Nah, daunnya itu keriting.
Sehingga kalau udah daunnya keriting, kemudian ditambah kuning lagi, daunnya kuning. Jadi kalau cabai ini kan rata-rata daunnya hijau. Hijau, Oh, tebal, hijau besar, bawah gitu kan, gitu itu ya. hijaunya besar. Nah, tapi kalau udah kena penyakit, itu daunnya ngeriting, kecil, dan daunnya warnanya kuning. Nah, kalau udah sempat kena penyakit itu udah hancur itu nanti. Itu Bapak nggak apa namanya, cari solusinya seperti apa, atau udah terlebih dahulu, karena kita tahu sebelum ini kena bakal penyakit cabai itu ini gitu. Ya. Nggak ada penanggulangan sebelumnya atau siap-siap sebelumnya gitu Pak? Jadi udah untuk budidaya cabai itu Bang, harus sudah kita pelajari dari sejak pengolahan lahan itu. Sejak oke. kita pelajari itu dari pengolahan lahannya, kemudian penyemaiannya, kemudian kita perawatan lagi. Waduh. Jadi memang sangat-sangat sulit gitu. Ini tantangan terbesar Iya. juga Pak ya. Iya. Karena cabai itu memang banyak kendalanya. Nggak kayak siapa dulu, waktu itu kan kita juga pernah ngomong sama Pak Burhan ya, Iya. nanam keladi ya. Iya. Oh, keladi kan nggak banyak ininya Pak ya. Iya, nggak banyak. Nggak banyak kendalanya, nggak ada, kata Pak Burhan. Enak kalau keladi itu nggak banyak masalah kendalanya, cuma Iya. tak beres. Nah nih cabai nih ternyata tadi Pak Ruslan bilang ini banyak sekali kendalanya gitu, dan memang harus, kalau yang pengen mulai bercocok tanam cabai itu memang benar-benar harus dari bawah ya Pak ya. Iya. Pengolahan tanahnya Pengolahan harus, tanah, pemilihan pupuknya atau apanya itu harus Iya. diperhatikan benar-benar. Jadi perawatannya memang agak susah. Cabai. Agak susah ya. Cabai dari tanam sampai panen berapa lama itu Pak? Jadi kalau cabai sayur itu dari sejak kita nyemai itu 3 bulan. Oh 3 bulan. Kemudian kalau cabai rawit itu 4 bulan. Cabai rawit? Cabai rawit, iya. Iya. Lebih lama cabai rawit Pak ya? Iya, lebih lama dia. Siap kalau kayak gitu. Ya, jadi buat petani-petani yang ada di Kota Singkawang, khususnya di Singkawang Utara, sini Sungai Bulan. Singkawang Utara kan Pak ya? Iya, Sungai Bulan. Takut salah saya. Singkawang Utara. Sepertinya udah obrolin sama kita berdua nih. Adam juga udah banyak mengupas beliau dari mulai masalah kegiatan beliau yang selain menjadi seorang petani, beliau juga adalah seorang amil ya Pak ya. Iya. Dan tugas beliau ini memang lumayan cukup banyak dan lumayan cukup berat. Selain dari keluarga, harus juga ke masyarakat. Gimana caranya supaya masyarakat yang ada di sini nih ilmu agamanya nih bertambah ya Pak ya, kuat. Terus juga cara ngedidik anak-anak kita dari mulai kecil sampai sekarang, memang pendidikan yang paling dasar adalah agama ya Pak ya. Dan nanti masuk lagi ke masalah pertanian, dari masalah pasang surut dalam satu pasang surut dalam satu bercocok tanam lah gitu ya kan. Itu ada ngalamin krisis-krisisnya, dan kita juga udah dikasih tahu tadi sama Pak Ruslan bagaimana cara yang menghadapi semua itu. Intinya kita nerima tapi sambil berusaha ya Pak. Sambil berusaha. Jangan putus asa. Iya. Boleh ada minta pesan-pesan nih dari Pak Ruslan buat para petani-petani yang ada di Kota Singkawang, khususnya yang baru mau mulai. Iya. Yang baru mau mulai ataupun baru punya niat, saya mau jadi petani. Iya. Silakan Pak, pesan-pesan buat saudara-saudara kita nih, gimana? Oke, jadi pesan dan kesan daripada saya untuk masyarakat pertanian yang ada di Sungai Bulan ataupun di Kota Singkawang, bahwa pertanian itu masih sangat menjanjikan sebagai wadah untuk kita menghasilkan uang gitu kan. Pertanian. Nah, kemudian kita pun melihat berapa banyak orang-orang yang sukses gitu kan. Orang-orang yang sukses yang berasal ataupun yang menggeluti daripada bidang pertanian. Ya, kalaupun memang untuk kita di bidang pertanian, terutama mungkin yang petani-petani yang masih baru ataupun apa, ya memang tidak bisa kita melihat orang yang udah sukses yang besar dulu. Tentu kita harus melihat orang-orang yang sukses, yang mereka itu berawal dari langkah demi langkah gitu kan. Langkah demi langkah. Jadi ya mungkin saya sangat bagaimana memberikan suatu rangsangan dan motivasi kepada petani-petani kita bahwa untuk komoditas pertanian cabai, itu masih sangat menjanjikan. Masih sangat menjanjikan. Nah, tentu kalau kita ingin menjadi orang yang sukses, tentu hambatan dan rintangan serta tantangan itu sangat-sangat banyak. Baik itu yang dari bawah, dari
samping, kanan sampai di atas gitu kan. Nah, tapi kalau kita siap, kita maju, insya Allah kita akan bisa menjadi orang yang baik, orang-orang yang sukses, yang telah berhasil gitu. Amin. Oke. Siap, buat Nyanyokers. Itu tadi obrolan kita di kesempatan hari ini. Silahkan aja nanti kalau pengen ada yang langsung curhat sama Pak Ruslan tentang pertanian ya, boleh langsung ke sini ketemu sama Pak Ruslan. Ya cari aja lah di daerah Sungai Bulan sini, tahu semuanya. Iya, tahu semua. Ya, semoga obrolan kita ini banyak bisa menjadi satu motivasi buat kita semuanya dan juga membawa berkah buat kita semuanya. Dan sudah seperti kita ketahui juga bahwa untuk bidang pertanian di sini itu masih sangat menjanjikan untuk menghasilkan uang ya Pak ya. Iya. Nah, baiklah. Dan semoga aja kita sama-sama doakan nih sukses semua petani-petani yang ada di Kota Singkawang, khususnya Pak Ruslan nih, ya Pak ya. Yeah. Saya doakan Pak, sukses terus Pak. Nanti kalau udah tinggi ilmunya, turunkan ke saya Pak. Yeah. Saya juga pengen nih kayaknya nih, kalau gitu tertarik juga nih. Ya, dan kalau gitu buat Nyanyokers, cakap-cakap kita cukupin sampai di sini aja. Nanti kita ketemu di di podcast kita yang berikutnya. Makasih buat semuanya yang udah gabung dan yang pastinya to be better, why not? Salam Nyanyo.